Nah, kalau kita menemukan sesuatu takdir yang begitu, kita cari. Nah, dalam Al-Quran itu ketika kita dijahili, entah itu difitnah, entah itu dimaki, mungkin entah itu di apa ya, tidak diperlakukan dengan baik, ini masuk kategori usil. Termasuk disantet, termasuk disihir. Kita cari itu petunjuknya dalam Al-Quran. Ternyata cara yang tepat untuk menghadapi orang-orang yang usil adalah dengan mendoakan yang baik-baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika kamu disapa oleh orang jahil, maka katakanlah penuh dengan keselamatan. Saya beberapa kali Bapak Ibu, dukun itu jatuh ya. Atau beberapa orang yang usil jahil terhadap kami itu, kita cukup mengamalkan ayat ini. Ya Allah, ampuni si fulan itu ya Allah. Berikan dia keselamatan. Berikan dia ampunan. Nah, sebenarnya ini isi Quran Bapak Ibu. Jadi jangan jangan berpikir kita mendoakan kebaikan kemudian orang lain itu jadi baik ya. Yang terjadi di lapangan adalah orang tersebut jatuh ya. Bahkan kalau boleh saya cerita, saya menyelesaikan dukun itu dengan ayat ini. Enggak lama saya mendengar kabar meninggal, mohon maaf ya. Karena dengan ayat ini, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, ketika kita membalas keburukan orang lain itu dengan kebaikan, Allah akan menegur langsung orang tersebut. Sehingga dia meninggal. Nah, ketika si bapak itu, Pak, ayo kita maafkan orang yang usil, kayaknya usil sama bapak. Siap, saya memaafkan. Lillahi ta'ala, karena Allah menyuruh bukan cuma sholat, Allah bukan menyuruh tidak hanya puasa sedekah, tetapi dalam Al-Quran kita disuruh untuk memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkanlah mereka, mohonkan ampunan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu yang sekarang masih punya dendam, masih punya gemuruh, kesal, kecewa terhadap orang lain, entah itu saudara atau siapapun, boleh sekarang stop karena itu melanggar firman Allah yang kita disuruh memaafkan. Jadi tidak main-main, memaafkan itu adalah perintah dari Allah. Kita harus menyambutnya. Kalau kita sholat itu samina wa ta'na, kalau puasa kita samina wa ta'na, nah memaafkan juga mulai detik ini samina wa ta'na. Siap ya Allah, saya memaafkan Pak Budi misalkan. Saya memaafkan Pak Adman, Pak Budi, semua kita maafkan, tapi niatnya lillahi ta'ala, itu menjadi ibadah. Jadi sihir pun sama. Ketika kita mendoakan orang yang mendolimi kita dengan sihir santet. Sihir santet ada Bapak Ibu ya. Saya sering mengalami orang-orang yang datang kepada kami perutnya membesar ya, tidak bisa jalan, macam-macam. Ternyata selesainya dengan ayat ini. Saya meminta Bapak Ibu tersebut untuk doakan yang baik-baik, karena ini perintah Allah. Tidak menunggu hitungan tahun, bahkan hitungan menit itu selesai. Jin yang tadinya atau sihir-sihir yang masuk itu, dia akan hancur dengan sendirinya dan biasanya kembali ke tempat semula. Jadi pintu masuk pertama yang umum adalah sihir Bapak Ibu. Jadi diantisipasi kalau Bapak Ibu punya penyakit yang tidak selesai-selesai, barangkali memang mohon maaf, di Indonesia itu memang umum ya. Saya punya beberapa pengusaha begitu yang biasanya kan backingannya itu aparat, tapi dia backingannya kami. Supaya memang ketika ada serangan itu kita selesaikan dengan cara-cara seperti ini. Dan itu ada. Itu pintu masuk pertama. Bapak Ibu kalau misalkan saudaranya ya mengalami masalah-masalah dalam diri yang tidak logis begitu, Bapak Ibu silahkan minta beliau untuk ayo maafkan. Kalau memang ini ada yang apa istilahnya usil ya, maafkan karena Allah. Biasanya cepat sekali. Itu pintu masuk pertama Bapak Ibu, sihir yang umum. Yang kedua, yang harus diwaspadai juga adalah jin-jin nasab. Jadi jin-jin nasab ini apakah ada? Ada. Orang tua kita dulu, terutama di Indonesia, karena dulu melawan penjajah, ya, karena juga dulu Islam itu belum masuk secara sempurna, pastinya banyak amalan-amalan orang tua kita itu yang bercampur, yang tidak sesuai dengan syariat lah kalau sekarang, mohon maaf, bid'ah lah gitu. Kenapa banyak ulama itu mewanti-wanti bid'ah itu? Nah, ternyata ketika kita melakukan amalan yang tidak sesuai syariat, itu akan mengundang jin Bapak Ibu. Nah, jadi jin nasab ini memang kita mau percaya atau tidak, ya kita mau istilahnya nerima atau tidak, itu akan turun kepada anak cucu, cicit, tidak akan selesai.
Jadi caranya adalah memutus ikatan itu. Jadi banyak yang datang kepada kami, eh, mereka mengeluhkan mereka punya kebisaan. Nah, ini kebisaan. Misalkan seseorang tersebut bisa mengetahui sifat seseorang, misalkan ya. Baru ketemu udah tahu sifatnya, atau bisa meramal masa depan. Saya pernah ketemu kasus di Sariwangi sebelah sana, Bapak Ibu. Ada seorang anak SMP ya. Jadi dia itu kalau berantem dengan 4 orang, 5 orang, dia selalu menang. Dan kalau dia jatuh dari motor, nggak pernah lecet. Jadi selalu aman aja badannya. Dia cerita bapak ibunya itu, ini anak saya kalau berantem hari-hari, setiap hari berantem. Setiap hari kami sampai pusing dipanggil guru BK. Jadi memang mentalnya itu memang berantem. Mas. Saya diundang ke rumahnya begitu. Ternyata memang kebisaan yang dia punya itu bukan murni dia belajar bela diri, bukan. Tetapi memang ada yang bantu. Sehingga yang bantu ini dia tidak menyadari bahwa itu adalah jin nasab. Ya, jin nasab yang membantu dia berantem, yang melapisi kulit dia. Nah, setelah wawancara dengan orang tuanya, dengan bapak ibunya, ternyata kakeknya jawara. Kakeknya dulu jawara, ya, pesilat begitulah. Tetapi karena namanya orang tua dulu kan nggak seperti kita sekarang ya, informasi tentang ilmu itu deras. Kalau dulu kan bercampur, sehingga turun ke anaknya, ke cucunya. Cucunya ini punya mental yang sama, dia pengen jadi jawara. Nah, setelah kami tangani, alhamdulillah ya, reaksi-reaksi umum itu ya muntah lah, ya guling-guling biasa seperti itu. Cara proses pengeluaran memang agak menyakitkan. Tetapi seminggu kemudian saya menerima kabar, Mas, ini alhamdulillah anak saya jatuh gitu. Jatuh dari motor, tapi ibu ini bilang alhamdulillah. Tapi beliau bilangnya alhamdulillah anak saya lecet. Biasanya nggak pernah lecet. Jadi berantem itu selalu menang dan kalau jatuh itu nggak pernah lecet. Jadi apa yang terjadi? Apakah itu karomah? Nggak ada. Kalau anaknya nakal bukan karomah itu ya. Ternyata memang ada jin-jin yang melapisi kulit dia. Ya, karena apa? Jin nasab dari leluhur ini yang turun kepada bapaknya, kepada anaknya, dan itu akan terus sampai ke cicitnya, sampai keturunan yang seterusnya. Itu yang akan merugikan kita, karena tidak boleh kita bercampur dengan keilmuan para jin. Jadi jin yang baik itu Bapak Ibu, tidak bisa dia istilahnya ngikutin kita sholat, atau istilahnya membantu kita. Bukan, jin muslim itu memang rata-rata dia fokus dengan golongannya sendiri, itu dia fokus untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau ada jin yang bilang istilahnya melindungi, mengawal, itu biasanya bukan jin muslim ya. Biasanya rata-rata itu siluman ya istilahnya bentukannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang merasa misalkan punya kebisaan tertentu, bisa ngobatin orang misalkan ya, atau yang sering saya temui orang-orang yang dulu orang tuanya sakti, memang si keturunannya ini memang punya berbagai kebisaan. Tadi saya sebutkan bisa meramal, bisa bisa melihat masa depan ya. Mohon maaf, indigo juga sama itu. Mereka berpikir itu karomah begitu ya. Padahal ya itu jin yang memang dari orang tuanya itu turun sehingga bisa melihat, bisa interaksi. Kalau bisa jangan. Kalau bisa diputus dari sekarang ya, karena memang tidak boleh kita seorang muslim itu berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Jadi yang pertama adalah sihir, yang kedua itu adalah jin nasab. Caranya bagaimana? Saya beberapa kali, jadi kami juga membuka istilahnya jasa bukan ya Pak. Jadi kami melepaskan begitu ilmu-ilmu syirik tersebut dengan cara yang mudah. Karena saya lihat, mohon maaf gitu ya, sihir itu di ruqyah nggak bisa karena datang banyak orang tuh, saya sudah di ruqyah berapa kali, puluhan kali, nggak bisa ruqyah. Ya. Jadi orang tersebut harus tahu, kemudian harus nutup pintu masuknya. Nah, ini pintu masuknya itu harus ditutup. Sehingga ketika kita menutup pintu masuknya, otomatis jin tersebut ya, dan bukan cuma satu, biasanya jutaan bahkan miliaran dalam tubuh itu akan keluar dengan sendirinya.
Sihir, jin nasab, kemudian yang ketiga ini yang sering kita lakukan nih Bapak Ibu, mohon maaf gitu ya. Ada istilahnya eh, syariat lah gitu ya, bahwa Allah itu hanya menerima ibadah-ibadah, amalan-amalan yang niatnya lurus karena Allah. Yang kedua, caranya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seseorang atau kita itu melakukan suatu ibadah, meskipun itu baik, tetapi niatnya salah untuk duniawi, misalnya saya sering temui begini, ada seorang ibu yang datang kepada kami, setiap maghrib itu perutnya panas, perutnya dingin, mohon maaf. Perutnya dingin dan itu berlangsung berminggu-minggu. Sudah dikasih ke dokter, nggak selesai-selesai. Kemudian terapi yang lain tidak selesai-selesai. Kemudian telepon kepada kami, ternyata memang setelah saya tanya, ibu ngamalin apa nih? Hati-hati Bapak Ibu ya. Ibu ngamalin apa nih sebelum ini? Saya puasa Senin Kamis. Oke, niatnya apa Bu? Biar berat badan saya turun. Nah, ini yang banyak sekali terjadi. Satu aja lah model ibadah puasa. Kalau puasa kita salah niat, tidak mencontoh Rasul, niatnya bukan untuk menggapai ridho Allah, ini jin masuk. Sehingga apa yang membuat badan dia setiap maghrib sampai malam subuh itu dingin, ternyata jin itu masuk dari kita melakukan ibadah ya. Niatnya salah, caranya salah atau niatnya baik, caranya tidak sesuai. Jadi kalau dua hal itu tidak tercapai, jin akan masuk. Nah, setelah kami istilahnya memberikan arahan, Bu, kalau mau menurunkan berat badan, diet aja, beda akadnya. Ya, kalau puasa Senin Kamis itu ya, kalau memang judulnya puasa Senin Kamis, sudah niat lurus lillahi ta'ala, Ibu melakukannya sebagai amal soleh dengan niat supaya Allah ridho. Sehingga ketika beliau itu paham, oke, saya meluruskan niat lillahi ta'ala, puasa Senin Kamisnya dilanjutin, jin itu akan keluar dengan sendirinya. Si ibu itu bergetar, ada getaran keluar, dan setelah itu selesai masalahnya. Nah, kita juga sama Bapak Ibu, hati-hati ketika kita membaca Quran ya. Membaca Quran itu kalau bisa niatnya lillahi ta'ala aja. Karena kalau kita baca surat tertentu dengan niatnya untuk kekayaan, untuk keselamatan di jalan, untuk jodoh, ya, untuk karir, meskipun dari Quran, kalau salah niat, yang datang bukan rahmat Allah, tetapi yang datang adalah para jin masuk ke dalam tubuhnya dia, suatu saat akan menggerogoti kesehatan dia. Lagi-lagi kesehatan dirusak begitu. Sihir, jin nasab, amalan yang tidak sesuai syariat. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang mohon maaf nih, sedekah subuh juga hati-hati. Kalau sedekah subuhnya supaya rezeki lancar, Bapak Ibu sudah membuka pintunya. Bapak Ibu akan disenangi jin biasanya. Jadi kalau bisa kan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, jelas ya Bu. Salat apapun, salat wajib, salat sunnah, salat duha, yang banyak kan salat duha biar kaya ya. Nah itu jin itu masuk otomatis. Atau kita sholawat, nyolawatin rumah berapa kali begitu ya, nyolawatin mobil berapa kali, jin itu masuk. Bisa dibuktikan kok. Saya beberapa kali ketemu, bahkan mohon maaf, saya ketemu hafizoh juga sama. Ternyata apakah mereka bebas dari jin? Enggak. Justru karena mohon maaf ada kekeliruan niatnya, kemudian ada pelanggaran dari apa yang dia hafal, jin itu masuk mempengaruhi pikiran dia, mempengaruhi hati dia, sehingga ketika pas ketemu pasti akan ada reaksi. Mereka pun kaget, saya itu sudah hafal. Saya cerita juga nih Bapak Ibu, ada seorang hafiz itu chat ke saya, Ustadz, saya kalau lihat kajian antum kok mata saya kenapa panas gitu. Saya nanya, tapi dia cerita, saya hafiz Quran 30 juz. Kenapa? Ternyata pas saya tanya, coba apa yang antum lakukan dengan mata? Ini mohon maaf ya. Beliau ngaku, saya hafiz Quran, tapi hobi saya nonton film porno. Mohon maaf gitu ya. Ternyata jin itu masuk sebagai tanda bahwa ada kesalahan dia. Jadi jin itu jangan disalah-salahin Bapak Ibu. Kita sendiri yang mengundangnya kok. Kita sendiri yang mengundangnya. Karena kalau kita yakin bahwa semua atas izin Allah,
tinggal diperiksa. Kenapa kok sampai Allah mengizinkan? Nah, salah satunya hati-hati kalau kita hafal 30 juz tapi niat kita salah, kita banyak melanggar dari apa yang kita hafal, jin itu masuk otomatis, tidak memandang ulama, habib, hafiz, hafizoh begitu ya. Itu akan masuk. Setelah beliau istilahnya saya minta mulai sekarang dijaga pandangannya gitu. Kalau bisa handphonenya dirusak dulu lah, kan dia memakai handphone untuk menyalurkan hasratnya. Dan macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi banyak juga di kalangan kita itu menggunakan ayat-ayat Quran, potongan Quran itu untuk menggapai sesuatu. Supaya rezeki lancar, baca ini nih sekian ribu kali. Sebenarnya niatnya udah salah. Nah, kalau ditelusuri nggak ada dalilnya. Itu yang membuat jin itu seneng sama orang-orang muslim yang suka ngamal-ngamalin wirid-wirid tertentu. Termasuk tahajud juga sama Bapak Ibu. Kalau memang kita disuruh untuk dalam setiap amalan kita itu adalah menggapai ridha Allah, titik aja itu aja. Urusan yang lain mah biar urusan Allah. Jangan kita mengatur Allah itu dengan zikir-zikir gitu ya. Nanti yang celaka itu di akhirat kita tidak dapat pahala akhiratnya. Nah, di dunia yang didapat apa? Jin. Makanya banyak masalah ya dalam tubuh seseorang itu dimulai dari mana? Karena dia ngamal-ngamalin sesuatu. Jadi jin itu sebagai tanda bahwa tidak ada keikhlasan dari seseorang tersebut. Itu 3 ya Pak ya, ada sihir, ada amalan ada jin nasab, kemudian ada amalan yang tidak sesuai syariat. Bagaimana cara mengeluarkannya? Stop. Mulai sekarang luruskan niat. Kalau kita pergi ke masjid itu, kalau yang umum kan pergi ke masjid itu, janganlah ria ingin dipuji, itu sudah biasa. Tapi yang ingin ke masjid biar rezekinya lancar itu hati-hati. Ketika drop usahanya baru ke masjid itu ya. Itu kan banyak yang begitu ya. Jadi kalau bisa mau usaha kita bagus, mau usaha kita lagi turun, ya ke masjid mah jalan terus, sholat mah jalan terus, tahajud mah jalan terus begitu ya. Baca Quran jalan terus, sehingga nanti Allah akan menilai keikhlasan kita dari situ. Karena kalau kita datang kepada Allah ada maunya, biasanya dunia meskipun boleh, lah keikhlasan kita akan dipertanyakan. Sehingga ketika seseorang tersebut pintu ikhlasnya rusak, jin lagi-lagi masuk ya. Kemudian yang monggo Pak Fuad, terima kasih. Yang keempat, dari pengobatan yang tidak sesuai syariat. Ya, karena banyak masalah itu timbul dari pengobatan-pengobatan yang dijalani tidak sesuai syariat. Kita pergi ke orang pinter, mohon maaf gitu ya, dapatnya air putih. Nah ini, saya sering nangani Bapak Ibu yang bermasalah di bagian kaki, ya, kesemutan, kebas, atau nggak enak, ya. Ini biasanya salah satunya pernah datang ke orang pinter, minum air doa, yang sembur-semburin. Meskipun kita datang ke ulama, kalau doa kenapa sih harus pakai air putih? Langsung aja, berdoalah langsung kepadaku tanpa perantara. Biasanya bacaan-bacaan yang salah niat tadi itu juga akan memasukkan jin ke dalam tubuh, sehingga masalahnya nggak selesai malah ditambah lagi oleh jin yang masuk. Lagi-lagi memang jin itu dia eksis. Jadi Bapak Ibu jangan mengira bahwa jin itu cuma gelantungan aja di pohon gitu ya, di pojok. Tidak seperti itu. Jin itu berkasta-kasta. Mereka kemampuannya juga berbeda-beda. Ada jin pelarisan, dia khusus untuk membuat dagangan kita laris, memaksa bisa. Mohon maaf, salah satu mall itu ya yang terkenal itu tempatnya di sana, tapi ke pasar itu tangan-tangan jin itu sudah ngawe-ngawe Bapak Ibu. Ayo datang. Nggak percaya kan? Jin ya, meskipun yang apa istilahnya judulnya mall itu masih banyak dipakai itu. Itu ngawe-ngawe itu. Ayo datang itu memang ada Bapak Ibu ya, memang ada. Ini cukup payah Pak, ya betul. Ya. Jadi mereka bukan hanya untuk nongkrong cekikian istilahnya di pohon, tetapi dengan berbagai kemampuan mereka sebenarnya eksis dalam kehidupan kita, dalam ilmu kita, dalam ilmu kehidupan kita mereka eksis sekali. Itu dari pengobatan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, yang paling aman itu pergi ke dokter ya. Paling aman itu pergi ke dokter ya, atau kita konsumsi sesuatu. Karena kalau kita datang ke orang pinter dikasih air putih, dijampe-jampe, dipegang-pegang,
Ya itu biasanya pintu masuk ilmunya itu masuk ke dalam tubuh sehingga akan menambah masalah baru. Ini yang keempat, yang kelima ini yang susah. Jin itu masuk dari sifat kita, Bapak Ibu. Kalau kita pemarah, sebenarnya akan masuk jin yang sama, yang punya sifat pemarah, sehingga kita tidak bisa mengendalikan marah kita. Aku kok tahu marah itu salah, tapi kok nggak bisa ya? Ya karena apa? Karena dikunci oleh makhluk tadi. Sehingga marah kita ini sebenarnya adalah peran dari makhluk tadi. Sifat sombong, kita punya sifat sombong, berbangga, masuk jin yang sama sombong. Mohon maaf ibu-ibu misalkan gibah begitu ya, itu akan masuk jin yang sama, gibah. Kemarin malam saya ngobrol dengan kuntilanak Bapak Ibu di Zoom ya. Kuntilanak, jadi yang bertanya itu tiba-tiba ketawa, tawa gitu. Ternyata jin ini masuk, kuntilanak ini masuk. Setelah ditanya dari mana, dia masuk dari orang tersebut sukanya melamun. Jadi hati-hati dia melamun, masuklah kuntilanak itu masuk ke dalam tubuhnya. Dan nggak bisa keluar, malah dia minta tolong saya keluarkan. Karena saya diruqyah nggak bisa. Akhirnya lewat Zoom itu saya minta keluar, alhamdulillah keluar. Ya, semudah itu ya. Itu dari sifat. Jadi hati-hati dengan sifat-sifat kita Bapak Ibu. Kalau memang Rasulullah itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak, akhlak kita harus tata. Paling tidak kita belajarlah yang jarang sekali orang seriusi, jangan marah ya Pak. Jangan marah itu aja. La taghdab walakal jannah. Kita sholatnya bagus, tapi habis sholat kita marahin anak, marahin istri, ya dengan kata-kata yang tidak enak. Padahal jelas kan, wal kadziminal ghaid wal afina 'anil nas. Mereka penghuni surga adalah orang-orang yang bertakwa. Ciri orang takwa itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, tetapi menahan amarahnya. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Lagi-lagi Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari yang paling dekat dengan kita adalah ring satu, jangan marah. Kalau ada masalah, diskusi, bukan emosinya, bukan ngamuknya dulu, bukan menekannya dulu, bukan memaksa ya, bukan menyakiti telinganya, bukan menyakiti perasaannya, tapi bicarakan dengan musyawarah mencari solusi. Karena apa? Kalau kita hobinya marah, itu akan masuk jin yang sama. Jin yang hobinya marah. Sehingga marah kita susah dikendalikan. Meskipun kita tahu karena sudah ada yang masuk ke otak kecil, ya kita akan ketika menghadapi sesuatu ya marah dulu aja, disalib, ngambek ya, di medsos disinggung marah. Padahal kita tahu itu marah. Nah itu hati-hati, berarti memang sudah ada makhluk yang masuk dan ini yang paling susah. Jin ini keluar dia mengikuti kita yang berubah. Ya, kalau kita belum berubah, jin ini akan tetap ada di situ. Saya pernah nanganin seorang anak yang dia ketika ketemu ibunya marah-marah aja gitu ya, nggak tahu. Padahal tahu itu dosa, anak pengajian. Setelah saya diskusi, ajak nasihat, memang dulu diawali marah sekali dengan ibunya. Masuklah jin, sehari, 2 hari, 3 hari dia marah, nah, dia tidak bisa mengontrol. Ya akhirnya saya keluarin dulu jinnya. Setelah dia keluar, baru dia mau minta maaf sama ibunya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya dengan sifat kita yang Bapak Ibu mohon maaf hari-hari gampang ngambek, gampang marah. Jangan, karena itu bertentangan dengan salah satu firman Allah. Kemudian yang terjadi juga banyak, kita pintu masuk jin diserang oleh ilmu orang lain. Jadi ini yang juga sering seseorang tersebut diserang oleh amalan orang lain. Ya. Juga lagi-lagi biasanya sih asam lambung, ya, jantungnya bergetar, kemudian was-was begitu. Itu dari kalau amalan orang lain ini agak susah saya neranginnya ya. Cuma intinya kalau kita merasakan ada sesuatu yang ganjil begitu, kita berdoa aja lah, ya Allah, jika ada orang yang usil kepadaku, ampuni dia, ampuni. Kemudian yang umum nih, misalkan rumah kita ada banyak gangguan, misalkan entah itu suara, entah itu bau, entah itu penampakan. Nah ini hati-hati, barangkali memang penghuni rumahnya yang salah. Jadi kita tidak belajar untuk menyalah-nyalahkan jin ya Bu. Karena jin juga kan tugasnya sama, mereka untuk beribadah. Kalau jin itu dibilang setan, marah, betul Bu. Kalau jin itu kita bilang setan, marah dia. Karena mereka punya tugas yang sama dengan kita, beribadah.
mereka harus baca Quran ya, mereka harus sholat. Jadi kalau kita bilang jin, setan marah dia sehingga kita akan eh, mudah diserang ya. Misalkan Bapak Ibu di rumah itu kok angker, nah ini tolong jangan baca Quran itu untuk mengusir jin. Karena biasanya yang datang adalah teman-temannya jin. Jadi salah niat ini kunci Bapak Ibu. Kalau kita baca Quran, niatnya itu untuk ngusir jin, yang datang bukan rahmat Allah, tetapi jin. Kalau bisa, ya kita baca Quran lillahi ta'ala aja, nggak usah nyangkut-nyangkutin biar jinnya pergi. Jangan, tapi baca Quran lillahi ta'ala. Karena para jin yang ada di rumah itu, ketika penghuninya itu membaca Quran yang dia inginkan menggapai ridha Allah, malu biasanya Bapak Ibu. Malu, termasuk jin-jin yang ada di perumahan ini, itu kalau ketemu Bapak Ibu habis dari masjid, mereka malu sifatnya. Malu. Ya. Jadi alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa datang ke masjid ya. Itu juga jadi pagar sebenarnya. Kalau kita pulang misalkan ada makhluk lagi di pohon itu malu mereka sama Pak Kada sama Pak Budi. Karena tipikalnya gitu dia kalau jin-jin yang ada di lingkungan begini sifatnya memang malu ketemu orang-orang yang habis dari masjid. Tapi beda dengan jin sihir, jin amalan, jin nasab. Dia ke masjid ya ikut aja di dalam tubuh itu. Di dalam tubuh dia akan ikut. Saya pernah nangani salah satu jamaah di sini. Ya, ternyata memang ada jin yang tiap hari itu ikut di sini di perutnya. Jadi karena sudah terbiasa, ya, jin itu juga kalau dia terbiasa mendengarkan suara azan, mendengarkan suara orang ngaji, nggak masalah itu mau dibacain, karena udah biasa gitu ya. Jadi jin itu ketika dibacain itu tidak melihat panjang pendeknya, tajwidnya bukan, tapi melihat ketakwaan seseorang, apa amalan yang dilakukan oleh orang tersebut bukan dari hafalannya, ya. Sehingga mohon maaf gitu ya, baca Quran kemudian diketawain jinnya, berarti memang ada yang salah dengan yang baca. Jadi dia fokus saja ke ke bacaan, tapi dia tidak fokus dengan menata dirinya, amalannya, amal solehnya. Karena jin itu sifatnya kalau dia ketemu orang soleh betulan, dia tuh ngacir Bapak Ibu betul. Dia tuh kalau ketemu orang soleh yang hari-hari itu dia mencoba untuk mengamalkan isi Quran, ya sholat, ya dia baik dengan tetangga, ya ramah, ya tidak marah. Itu nggak mau dia berurusan dengan orang-orang itu. Jadi nggak usah dibaca-bacain gitu ya. Jadi dengan jin itu sebenarnya bukan masalah apa jinnya, tapi jin itu juga sebagai indikator bahwa kalau kita masih bisa diganggu atau dimasuki berarti ada yang salah dengan diri kita. Kurang apa sih? Kurang dekat sama Allah. Ya. Jadi intinya itu, jin itu akan masuk terhadap orang-orang yang memang level ketakwaan kepada Allahnya kurang. Jadi mulai sekarang jangan nyalahin jin. Seperti halnya kita punya ikan, kalau bisa ditaruhlah di dalam rumah dikasih tudung saji ya, aman dari ikan tuh. Kalau kita kasih di luar, ya dibiarkan begitu ya datang lah. Jadi jangan salahkan kucingnya, jangan salahkan jinnya, salahkan kita kurang dekat sama Allah. Ya Bapak Ibu sudah berapa menit? Ya intinya eh, kita sebagai seorang yang takwa bahwa Allah itu menciptakan jin itu kita harus mengimani ada, tetapi jangan sampai kita meyakini bahwa mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah. Jadi mulai sekarang yang takut misalkan ke rumah kosong, kamar mandi, berarti memang imannya sedang kacau gitu ya. Ya. Jadi jangan takut dengan mereka karena mereka sebenarnya juga takut dengan kita yang sehari-hari mencoba untuk takwa kepada Allah. Begitu Bapak Ibu, ini sudah lebih dari setengah jam. Silahkan kalau ada yang mau bertanya seputar jin, seputar sihir, atau seputar masalah pribadi misalkan. Ada, kok nggak selesai-selesai nih asam lambung saya. Nah, barangkali memang kuntilanaknya kita keluarin dulu Bapak Ibu. Silakan gitu. Mohon izin Pak Ilfijar. Monggo. Ada yang mau bertanya, Bapak-bapak silahkan.
Silahkan, barangkali ada masalah kok sakit saya tuh nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter, udah kemana-mana. Barangkali memang ada sesuatu yang harus dikeluarkan dulu. Nggak ada? Alhamdulillah ya, tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah. Tapi kalau selama saya memaparkan apa ini, kalau nanti tadi ada yang jantungnya berdebar lebih kencang atau mual, berarti memang ada sesuatu di dalam tubuh itu. Karena biasanya akan bereaksi. Gitu Bapak-bapak ya. Tidak ada yang bertanya? Yang hadir ada 5.000 orang. terima, terima kasih sudah bertahan di sini ya. Alhamdulillah, apa namanya, kita saling menghargai lah, karena meskipun kita tidak paham apa yang disampaikan, kalau bisa siapapun yang ada di mimbar bertahanlah, karena di situ juga Allah menilai ya bahwa kita termasuk orang-orang yang senang dengan ilmu gitu. Jadi jangan misalkan itu masih itu aku pulang gitu. Karena kesabaran kita duduk mendengarkan itu juga kan menjadi amal soleh. Begitu ya Pak Kadar ya. Jadi siapapun silakan Pak Kadar. Pakai mic Pak. Begini aja ya. Tadi ada terima kasih kesempatannya. Saya ingat tadi ada kaitannya dengan jadi gangguan-gangguan jin itu juga bisa masuk dengan suatu kegiatan dari manusia yang bersifat bid'ah. Iya. Nah, untuk membedakan atau merasakan bagaimana ini bahwa itu adalah gangguan, itu adalah bid'ah dan sebagainya, apakah ada indikasi tertentu atau ya ini ya apa namanya cara mendeteksi ya Pak ya. Nah ini bagus nih Pak Hadar nih. Kita coba ya Bapak Ibu, kalau memang tubuh kita itu ada sesuatu dari amalan. Ini begini caranya, Bapak Ibu berani nggak Bapak Ibu ya? Jadi doanya simpel sebenarnya. Kita bisa bareng-bareng. Jadi doanya sebenarnya simpel begini. Nanti saya mulai dulu ya, nanti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika di dalam tubuh kami ada ilmu-ilmu atau amalan-amalan yang salah niat dan salah cara yang kami lakukan, dari apa yang kami baca, dari apa yang kami perbuat, jika ada kesalahan kemudian Engkau izinkan makhluk masuk ke dalam tubuh kami mohon berikan petunjuk kepada kami. Siap Bapak Ibu, kita tes ya. Kita tes nanti soalnya akan langsung bereaksi biasanya. Jadi simple, Bapak Ibu silahkan ikuti. Itu saya kalau mau ngecek ya. Simple sebenarnya. Dengan kata-kata seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika di dalam tubuh kami ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan isi Quran dan Sunnah, kami mohon tunjukkan kepada kami. Tunjukkan kepada kami ya Allah. Tunjukkan ya Allah. Biasanya langsung bereaksi biasanya. Nah, Bapak Ibu ketika baca itu bisa misalkan mual atau kesemutan. Apakah ada waktu baca itu? Ada. Di mana? Barusan ketika baca itu ada reaksi apa? Belum. Alhamdulillah, berarti insya Allah aman ya Pak. Sap pertama belakang imam ya. Jadi makanya pentingnya ilmu itu seperti itu. Ketika kita melakukan amalan yang tidak sesuai syariat, kita mungkin punya bacaan yang dari Quran begitu ya. Meskipun dari Quran, tapi kalau niatnya salah, itu bisa mengundang jin masuk ke dalam tubuh. Sehingga nanti akan menggerogoti, biasanya ada sakit-sakit tertentu dalam tubuh kita. Jadi aman ya insya Allah ya. Gitu. Alhamdulillah ya. Aman ya, tapi nggak tahu kalau yang nggak ngaku gitu ya. Gitu Bapak Ibu, ini sudah hampir jam 6. Kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sekian ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan saya dalam berbicara, mohon maaf.
terkesan seperti menggurui, insya Allah bukan, tapi lebih kepada apa yang saya ketahui. Saya juga wajib untuk menyebarkan begitu ya sedikit dari apa yang saya ketahui. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.